Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, anda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab yang kedua. Maka sembari memperhatikan video ini, silakan Anda buka buku PDF yang sudah Ustaz kirimkan. Buka di halaman berapa? Halaman pertama untuk bab kedua, Al-Mabahas Tsani, yang mana judulnya adalah I'jazul Quran. I'jazul Al-Quran. Baik, marilah kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan bukunya sembari kita membaca dan membahasnya, di mana pada halaman kedua ini, kalau kita perhatikan ada sebuah tabel yang judulnya adalah Al-Kharitatu Adz-Dzihniyah. Al-Kharitatu Adz-Dzihniyah artinya adalah peta pemikiran. Apa gambaran umum cakupan materi di bab kedua ini? Jadi I'jazul Quran Al-Karim, tentang i'jaznya Al-Quran, itu akan membahas lebih kurang ada 4 sub bahasan. Pertama adalah ta'riful mu'jizah, seperti biasa, ta'rif, definisi dari mu'jizat. Yang kedua adalah syurutul mu'jizah, syarat-syarat dari mukjizat. Dan yang ketiga adalah Al-Qur'anu Al-Mu'jiz, bagaimana Al-Quran itu bersifat mu'jiz. Dan yang keempat adalah wujuhu i'jazil Quran, bentuk-bentuk mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Dari keempat-empat ini kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat di paragraf setelahnya. Awalan at-tamhid. At-tamhid artinya adalah sebuah pengantar. Di sini ada narasi pengantarnya, kita baca. Inna likulli ummatin rasulan. Sungguhnya setiap umat diutus kepada setiap umat itu seorang rasul, seorang utusan. Wa inna likulli rasulin aduwan yunkiru wa yukadzibu bih. Dan sungguh setiap rasul itu memiliki musuh yang mengingkari dan mendustainya. Setiap umat dikirimkan seorang rasul, dan setiap rasul itu di tengah-tengah umat itu keberadaannya selalu diingkari dan didustai oleh sebagian kaum umat itu. Wa manallahu likulli rasulin bimu'jizatin. Dan setiap rasul itu Allah berikan anugerah berupa mukjizat. Tu'ayyidu sidqa da'wahu. Mukjizat ini fungsinya adalah tu'ayyidu, menguatkan sidqa da'wahu, kebenaran dakwahnya. Kamu'jizatil yadi wal 'asa li Musa alaihi salam, seperti mukjizat tangan dan tongkatnya dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang kita kenal, kita ketahui kisah tentang Nabi Musa yang membelah lautan, yaitu tepatnya Laut Merah, yang ketika itu membawa atau memimpin Bani Israel ketika lari dari menyelamatkan agama mereka dari cengkraman kezaliman Firaun ketika itu. Maka mukjizat Nabi Musa ketika itulah Allah berikan kekuatan untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Wa ibra'il akmahi wal abrasi wa ihya'il mauta biiznillahi li Isa alaihi salam. Dan begitu juga mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam yang berupa di mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mampu mengobati orang yang buta semenjak lahir. Ibra'il akmah, ibra' artinya menyembuhkan, akmah itu artinya orang buta yang butanya itu sejak lahir. Wal abras, yaitu menyembuhkan penyakit kusta. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa ihya'il mauta, dan menghidupkan orang mati.
allati tatanasabu bi dhurufi zamani. Mukjizat-mukjizat ini itu sesuai dengan zaman ketika itu. Nabi Musa alaihissalam yang di zamannya terkenal dengan kekuatan sihir, Allah berikan mukjizat yang mengalahkan sihir itu. Dan ketika itu juga begitu juga dengan kehidupan atau mukjizat yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam di masa hidupnya, sesuai dengan kondisinya zaman itu. Nah, wa ba'atsallahu Muhammadan, dan ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW linnasi kafatan, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk Bani Israel saja, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia sampai akhir zaman. Basyiran wa nadhiran, membawa kabar berita kebaikan, wa nadhiran, peringatan. Wa ja'alahu khataman nabiyyin wal mursalin, menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan para rasul. Wa ayyadahu bi mu'jizatil Qur'an, apa yang menguatkan, membenarkan dakwah dari Nabi itu, yaitu dengan mukjizat. Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Al-Quran Al-Karim Al-Khalid Alladhi yatanasabu bi kulli zamanin wa makanin wa hal, yaitu Al-Quran Al-Karim yang Al-Khalid, kekal, Alladhi yatanasab, yang selalu sesuai, bi kulli zaman, setiap zaman, setiap waktu, wa makan, setiap tempat, wa hal, dan keadaan. Maka mukjizat yang paling besar yang membenarkan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, inilah yang kita bahas pada bab kedua ini. Bagaimana itu, apa itu mukjizat, dan bagaimana kemukjizatan dari Al-Quran itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Ya, baik anak-anak sekalian, boleh kita buka pada halaman ketiga. Kita buka halaman ketiga. Pertama, yang mana judulnya adalah Thalisan al-Fahm, yaitu pemahaman kita terhadap materi ini. Yaitu pertama, ta'rifun mu'jizah, definisi dari mukjizat. Apa itu mukjizat? Nah, kita sudah mengetahui mukjizat itu adalah seperti Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Tapi kita butuh sebuah definisi yang ilmiah yang menggambarkan apa itu mukjizat itu. Nah, kita baca, al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adah. Amrun artinya sebuah perkara, sebuah hal, sesuatu hal. Khariqun lil 'adah, khariqun artinya adalah yang di luar ada, kebiasaan. Maqrunun bit tahaddi, yang diiringi dengan sebuah tantangan. Salimun minal mu'aradah, yang pasti akan selamat atau terlepas dari perlawanan, tidak ada yang akan membantahnya. Jadi mukjizat itu sebuah perkara yang di luar kebiasaan alami, tabiat alam, tapi di dalamnya itu mengandung tantangan bagi orang-orang yang menentangnya untuk mengalahkannya, tapi tidak akan pernah ada yang mampu mengalahkannya. Yuzhiruhullahu ala yadi rusulih. Nah, Allah menampakkan mukjizat ini khusus hanya untuk para Rasulullah. Nah, jadi yang mendapatkan mukjizat itu hanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita simpulkan, apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil 'adah, sebuah perkara yang di luar batas logika manusia, seperti Nabi Ibrahim yang tidak dibakar oleh api, padahal logika mengatakan setiap api itu pasti membakar. Tapi mukjizatnya adalah ketika hukum alam itu tidak berlaku kepada Rasulnya Allah. Nah, maqrunun bit tahaddi, dan diiringi dengan adanya semacam tantangan ketika itu untuk mengalahkannya. Bahkan ketika seperti peristiwa Nabi Ibrahim itu sudah berapa hari namanya Nabi Ibrahim dibakar ketika itu, tapi Allah Maha Kuasa, Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika itu, melainkan hanya tali pengikatnya yang terbakar. Nah,
salimun minal mu'arrah, tidak ada yang mampu mengalahkannya, yang menentangnya. Yuzhiruhullahu ala yadi rasulih, yang Allah tampakkan kepada para rasulnya, kekuasaan rasul-rasulnya. Nah, itu. Kita lanjutkan, wal ijazu wa itsbatul ajzi, dan dimaksud dengan ijaz itulah menetapkan kelemahan. Wa huwa ad-dha'fu wal qusuru an fi'li syai'. Al-ajzu itu adalah sebuah ad-dha'fu, kelemahan, wal qusur, dan keterbatasan, an fi'li syai', untuk melakukan sesuatu. Wa ijazul Quran ma'nahu, nah, ijaz itu dalam bahasa Arab berarti melemahkan, karena kita mengenal dalam bahasa Arab ijaz itu asal katanya adalah dia bentuk masdar dari turunannya apa? Ajaza yu'jizu, i'jaz. Timbangnya apa? Af'ala, yuf'ilu, if'ala. Yang mana timbang ini dalam kaidah bahasa Arab dikenal dengan sulasi mazid biharfin, yang mana maknanya itu adalah menjadikan sebuah fi'il lazim menjadi muta'addi. Muta'addi fi'il jadi muta'addi, artinya apa? Membutuhkan objek. Artinya apa? Kalau asalnya itu adalah ajaza atau ajuza, ya, kita lihat nanti di kamus, maka setimbang dengan fa'al, artinya hanya lemah. Karena ini dia sifatnya apa? Dia lazim, tidak butuh objek. Tapi ketika ijaz, maka dia beralih maknanya, bukan lemah tapi melemahkan. Nah, itu dia. Maka mukjizat itu dan ijaz itulah sifatnya. Dan adapun mukjizatnya, lanjutkan ini timbangannya. Ijaz, mukjizat itulah bentuk isim fa'il dari mukjizat. Mukjiz. Nah, ini bentuk isim fa'il dari kata ijaz, artinya yang melemahkan. Sama ketika kita mengatakan muslim, sama dengan aslama yuslimu Islam, artinya Islam itu agamanya, muslim orang yang beragama Islam. Nah, ijaz itulah sebuah pelemahan, dan mu'jiz itulah sesuatu yang melemahkannya. Maka ketika kita mengatakan ijazul Quran, artinya adalah izharu sidqin nabi, menampakkan kebenaran Nabi SAW fi da'wa risalah, dalam mendakwakan kerasulannya, bi izhari ajizil Arab, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab, an mu'aradatihi, dari menentangnya, mengalahkan dakwah itu, fi mu'jizatihi al-khalidah, yang terdapat dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW itu yang kekal. Apa itu? Wahya al-Quran, yaitu Al-Quran, yang mana ketika Nabi sampaikan kepada orang Arab ketika itu tidak mampu untuk mengalahkannya, membantahnya, mematahkan dakwah Nabi dengan Al-Quran itu sendiri. Wa ajazal ajyalu ba'dahum aidar, bahkan bukan hanya orang Arab yang mengingkari yang hidup di zaman Nabi saja, bahkan generasi-generasi ajal, generasi-generasi ba'dahum setelah mereka, anjali, nanti sampai akhir zaman tidak ada, karena ada orang yang mampu membantah kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Nah, itu dia mukjizat. Jadi ijaz adalah pelemahan. Ijaz Al-Quran artinya apa? Bagaimana Al-Quran melemahkan orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, kebenaran akan dakwah Nabi yang mengisahkan Allah Ta'ala, nah, dan mengajarkan syariat Islam, sehingga mereka tidak mampu untuk membantahnya, bahkan hingga umat akhir zaman tidak akan ada yang mampu membantahnya. Nah,
itulah dia definisi dari al-mu'jizah. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya.